melakukan investigasi juga. Betul. Dari mana Bapak mendapatkan peluru-peluru itu? Ya kan saya investigasi. Bapak investigasi sendiri? Ya sendiri. Lewat siapa Pak? Ya lewat orang saya, kan saya banyak orang. Ya kan pegawai saya banyak. Oh, Bapak kerahkan pegawai Bapak? Iya dong, kan ada bagian risk management unit saya untuk jalan. Lu coba lihat ini namanya ini, coba periksa. Terus di rumahnya, itu celananya yang hilang sama polisi juga saya suruh nyariin. Sampai ke sampah-sampah kemana-mana. Soal Hani pada saat diperiksa di dokter Waluyo, apa yang terjadi pada waktu itu Pak Bu sampaikan? Saya tanya nih sama dokter Didi, saya pegang dia, saya ajak dia ke ruangan. Dok, ini anak nggak minum dok, dia cuma ngetes doang dikit. Iya memang nggak ada apa-apa. Kalau gitu tolong anak saya di CT scan, diperiksa semua. Sehat nih anak ini, nggak ada apa-apa. Kalau ada kira seperti kira jantung dan lain sebagainya. Tapi saya begitu lihat mulutnya tuh udah hitam. Saya bilang ini pasti something wrong, mulutnya hitam kok. Amunisinya si polisi federal ini mungkin sudah ada. Kan pasti dihukum mati nih orang, udah pasti 340 pasalnya kan gitu. Maksudnya ada indikasi pidana lain dari AFP terhadap Jessica? Ya pasti begitu. Pak Dermawan kan bicara dengan keyakinan Bapak dan beberapa hal juga mendahului dari penyidikan polisi. Bapak bahkan menurunkan tim sendiri ya dalam tanda kutip. Bapak tidak khawatir kalau ada gugatan dari pihak seberang pihak Jessica terhadap pernyataan-pernyataan Bapak karena keyakinan Bapak yang begitu dalam? Secangkir kopi yang biasa dinikmati di sebuah kedai oleh generasi terkini tak menyangka ada motif yang luar biasa berbeda. Sianida yang biasa digunakan pada masa peperangan atau konspirasi kejahatan tingkat tinggi justru digunakan untuk membunuh orang yang bukan siapa-siapa. Meski ada pertanyaan besar, mengapa seluruh rencana ini bisa berjalan? Saudara saya Aiman Wicaksono, saya akan mewawancarai ayah dari korban kopi beracun dalam episode Di Balik Racun Mirna. Kematian Wayan Mirna Salihin menjadi perhatian publik sejak 6 Januari lalu. Wanita berusia 27 tahun itu meninggal pasca meminum es kopi Vietnam saat bertemu dua rekannya, Jessica Kumala Wongso dan Hani di Cafe Olivier, Grand Indonesia Shopping Town, Jakarta. Gak ada hubungannya, saya sedih aja teman saya meninggalnya. Kita membantu polisi, lagi bekerja keras buat mengungkapkan siapa gitu yang balik ini semua. Saya juga maunya tuh kayak gitu yang terbaik saja. Mbak, di dalam kopi Mirna ini kan ditemukan zat sianida. Kamu tahu nggak asal itu dari mana? Saya tidak tahu. Kejanggalan kematian Mirna membuat keluarga memutuskan untuk melakukan otopsi pada jenazah Mirna. Mengejutkan, hasil otopsi menyatakan bahwa kematian Mirna tidak wajar. Pasalnya, terdapat pendarahan yang tak biasa pada bagian lambung Mirna. Hal ini disebabkan adanya senyawa sangat beracun, sianida, yang terkandung dalam kopi yang diminumnya. Belakangan diketahui, kandungan racun sianida dalam segelas kopi Mirna malah bisa membunuh lebih dari 30 orang sekaligus. 3 minggu berselang, berbagai barang bukti sudah dikumpulkan guna melakukan penyelidikan. Memeriksa semua saksi, mendatangkan 3 psikiater forensik, bahkan melibatkan kepolisian federal Australia. Kini akhirnya polisi menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai satu-satunya tersangka dalam kasus tewasnya Mirna. Kan kita tahu faktanya sudah ada, yang bersangkutan yang mesen kopi, yang bersangkutan
yang bayar, yang bersangkutan yang bikin acara, kan gitu kan? Polisi menjerat Jessica dengan pasal pembunuhan berencana. Berdasarkan pasal itu, Jessica harus menghadapi ancaman pidana penjara dengan ancaman maksimal hukuman mati. Pro kontra terus mewarnai perjalanan kasus Urban yang tidak biasa ini. Benarkah Jessica adalah pelaku tunggal pembunuh Mirna, atau justru ada aktor intelektual lain di belakangnya? Pengadilan yang akan membuktikan kebenarannya. Saudara, saya temui ayah anda almarhumah Wayan Mirna Salihin. Setelah 12 jam saya menunggu dan saya bisa bertemu dengan Pak Dermawan Salihin. Terima kasih Pak Dermawan telah menerima saya di program Aiman walaupun saya harus menunggu lama, dan saya tahu Bapak luar biasa sibuk. Bapak kesibukannya selain di kantor beberapa hari ini, beberapa pekan ini, tersita perhatiannya, tersita waktunya untuk mengawal kasus ini. Saya di sini wawancari oleh Pak Aiman bukan mau menjelaskan atau memastikan bahwa apa yang saya katakan ini untuk membela Mirna habis-habisan, bukan. Memang saya memang ayahnya, ya. Saya bicara apa adanya. Saya tidak lebihkan, nggak kurang. Naluri orang tua itu bergerak. Jadi saya lakukan hal-hal yang investigasi yang mungkin polisi miss atau kelewatan gitu. Nah, karena anak-anak ini kan di Australia sekolahnya, ketiga-tiganya ini. Jadi setelah Mirna dan Sandy lulus, terus adiknya lulus, saya juga datang ke Australia. Baik-baik saja mereka semuanya, teman Mirna. Gak pernah ada masalah? Gak pernah. Sudah 8 tahun. Setelah menikah dengan An Arif yang tinggal di Melbourne, dia kan di Sydney. Itu langsung dia dibunuh orang. Lalu saya bergerak lah. Saya bilang kenapa dibunuh? Ya seperti orang bangun tidur lah, kayak saya waktu itu ngimpi juga, lu kok ternyata ada aja seperti ini gitu. Orang yang berkepribadian seperti ganda gitu ya. Kalau menurut Profesor Sarlito sih katanya nggak ganda, katanya sehat, pinter, cerdas. Ya memang cerdas dia. Tapi ada sisi gelap yang mungkin belum kelihatan di situ. Tapi sama saya kedetek. Karena pengalaman saya berlang-lang buana di luar negeri, banyak saya ketemu orang, banyak saya bergaul dengan orang. Itu semuanya saya dapatkan sehingga saya tahu, oh ini ada something wrong yang di luar normal gitu. Bapak tiba-tiba kan terbuka, kemudian sangat yakin dengan jawaban Bapak. Dari mana Bapak punya keyakinan akan apa yang Bapak yakini sekarang? Terkait dengan kejiwaan Jessica, perlakuan Jessica terhadap anak Bapak. Saya kasih satu contoh ya. Pada saat diperiksa oleh salah satu orang Polri di Polda, beliau mengalami sendiri itu. Jadi lagi Jessica ini dipanggil, diinterview, diajak komunikasi panjang lebar, singkatnya begini, toto dia blank, hilang begitu. Setelah blank itu dia ngomong begini, Om, emang Mirna meninggal ya? Hah? Dia berdiri, bulu kuduknya dia bilang, dia manggil Om itu ke polisinya? Iya. Oke. Atau si Omnya bilang, enggak, hidup. Oh hidup ya, terus dia nyengir. Nyengir memberi tanda di sini nih senyumnya tuh naik, gitu. Pada hari kejadian, dia pasti cari saya sebagai ayahnya Mirna, bilang, saya nggak tahu apa-apa Om. Yuk kita cari sama-sama lah yang bunuh siapa begitu. Mungkin saya terima dengan tangan 1000, kita cari pembunuhnya gitu kan. Ini lain loh. Jadi ya banyak lah omongannya ya kalau sempat ngobrol. Mbak, kalau Mbak sendiri menilai dalam kasus ini, itu siapa yang melakukan tega melakukan ini, Mbak? Saya tidak tahu, saya tidak komentar. Kalau Mbak, menurut Mbak, kawan Mbak ini punya musuh atau Mbak Mirna ini? Mbak Mirna, saya juga tidak tahu itu. Saya nggak tinggal di Indonesia selama ini, selama 4 tahun kebelakangnya, saya jadi nggak tahu kalau dia ada musuh atau tidak. Berarti isu yang beredar Mbak berhubungan dekat dengan dia itu salah besar atau gimana? Kita teman main, teman kuliah. Tidak ada hubungan khusus atau apa? Oh iya, tidak ada sama sekali. Apa
Apa yang Bapak dapatkan dari kejadian tadi yang Bapak ceritakan? Apa yang ada di benak Bapak terkait itu? Nah, setelah itu saya bilang, oh kalau gitu memang dia berkepribadian ganda. Kalau orang berkepribadian ganda, setahu saya nih ya, dari pengalaman yang sudah saya dengar dari orang, dari buku, dari pergaulan, mereka itu beda. Ada kelebihan yang sangat lebih dari orang normal dan ada kekurangannya. Nah, waktu kalau dia kelebihannya keluar, detektor ya, itu pun kalah sama dia. Nggak bisa mendeteksi. Iya, nggak bisa mendetek dengan benar. Bapak melihat sendiri? Oh, itu belum dikeluarkan. Kalau menurut pengacaranya yang sudah jadi tersangka nih sekarang di Surabaya, nah, belum aja dia nyebut saya macam-macam, itu belum saya iniin karena tunggu di sana dulu beres baru di Jakarta dia urusan sama saya. Ngapain dia bilang-bilang saya bin dan seterusnya? Pengusaha bisa apa aja, kata dia, bawa-bawa institusi negara yang strategis loh itu. Dia menuding Bapak bagian anggota Badan Intelijen Negara. Iya, kayak gitu-gitulah. Nah, sekarang dia jadi tersangka nih, makanya dia mulutnya lewat ini dia bocor, ya. Bapak begitu yakin dengan perilaku Jessica, padahal Bapak tidak memeriksa langsung, Bapak tidak menyaksikan langsung. Saya bahkan nggak kenal. Bapak bahkan nggak kenal. Iya, baru kenal setelah di rumah sakit itu apa namanya, Ardi Waluyo. Dari mana Bapak tahu? Ada beberapa kali saya lihat gestur dia itu di TV, bagaimana dia membuat pencitraan. Itu pertama. Kedua, saya juga mengikuti perkembangan di polisi, ya. Waktu di BAP segala macam itu, saya kan mau tahu dong. Saya tanya sama polisi gimana hasilnya. Saya cocok-cocokkan begitu, nyambung dia. Oh, berarti iya memang seperti itu. Sampai di dalam tahanan katanya ada ceritaan ya, ini cerita loh ya, saya nggak tahu pasti. Dari siapa ini informasi? Ya ada lah di dalam orang cerita, polisi juga cerita. Udahlah, saya diadilin aja. Kalau memang saya salah ya nanti gimana saya hadapin. Kalau nggak salah ya saya lepas dong. Karena menurut dari pengacara saya suruh ngomong begitu. Karena saya dianggap sudah pasti bebas. Sudah pasti bebas? Dia bilang. Karena saya nggak ada bukti gitu. Iya deh, saya bilang saya ngerti. Ya dia ngomong begitu kan karena kita udah tahu kepribadian dia. Kalau orang yang memang dia tidak salah, dia tidak akan melakukan hal itu. Pada hari kejadian, dia pasti cari saya sebagai ayahnya Mirna, bilang, Om saya yang beli kopi. Saya nggak tahu apa-apa Om, dan mungkin nangis atau sedih bagaimana Mirna mati sebagai teman baiknya kan. Yuk kita cari sama-sama lah yang bunuh siapa begitu. Mungkin saya terima dengan tangan 1000, kita cari pembunuhnya gitu kan. Ini lain loh. Dia nggak pernah hubungin saya, nggak pernah kontak saya. Padahal itu malam saya tulungin dia. Saya tanya, kamu kenapa kok ngos-ngosan gitu? Sakit asma dan mah katanya. Kalau mah katanya nggak, saya waktu itu nggak cobain juga kan, dia ngomong kan. Ini pada kesempatan lain ya. Saya nggak cobain Mirna punya kopi ya karena saya punya mah. Dia lupa itu koktail yang dia beli itu sangat tinggi alkoholnya. Terus buy one get two, bohong. Buy one get two itu jus buah, bukannya koktail yang beralkohol. Kemudian waktu di rumah sakit saya tanya, anak saya mati nih. Kamu pergi sama kamu, Jess? Iya Om. Habis kamu minum apa? Saya tanya kan. Minum air mineral. Dia bohong lagi. Belakangan saya tahu dia bohong. Tadi kan saya pikir saya percaya. Bahkan saya suruh mantu saya yang bule itu, si Jerman tuh, si Chris Stopper, kamu balik tuh ke toko kopinya, beli kopi yang sama yang Mirna minum. Coba saya mau tahu. Oh cobain minum. Nggak apa-apa. Oh dibeli itu? Iya. Kenapa mati ya Mirna ya? Gitu. Saya pikir dari kopi. Betul kan? Jadi berarti kalau kopi itu malam yang dibikinnya namanya Rangga itu, yang anak pintar bikin kopi itu mati semua udah. Ini tuh kita pada mati aja nih semua. Apalagi orang yang sudah planning kan. Wah nih gua mau matiin si Aiman nih, nanti gimana ya caranya. Saya udah dendam nih. Pasti dia kerjain yang sama. Karena apa? Dia lihat bertele-tele kok hukumnya. Tenang aja kata Jessica, bebas katanya. Gitu. Tapi dia lupa. Ada Om di sini yang mengerti soal ini.
Om kawal terus ini sampai kemanapun. Kalau perlu sampai ke PBB ya PBB lah. Saya masih percaya di tanah air kita ini hukum pasti akan tegak dengan benar. Gak selamanya di negara kita yang kita cintai ini hukum tidak bisa tegak. Dengan kasus seperti Mirna ini, ya kan nggak terbayar Mirna itu nyawanya. Ya. Oh mendingan hilang ya pokoknya duit gede lah gitu, puluhan miliar kayak misalnya, nggak apa-apa asal Mirna jangan mati kan gitu. Karena itu hari saya bilang, Mir, papa aja mati, kamu hidup aja. Waktu sedang sekarat itu. Iya, saya bikin napas buatan gitu. Dia dengan tenangnya malah nyamperin, Mir, lu kamu cantik bener ya, Om, Mirna cantik ya. Saya tempel tangannya, lu kamu ini siapa? Nah itulah saya tanya, minum apa lu? Minum kopi mati kok lu enggak? Jadi Pak Darmawan sudah mulai melihat kejanggalan Jessica pada saat kejadian Mirna ada di Cafe Olivier. Iya, saya pikir nih anak sudah waktu itu kan saya bilang jangan-jangan lesbian atau apa. Saya bilang jangan-jangan anak om ketularan lesbian nih. Nggak tahu ternyata kan normal. Apa aja kejanggalan itu Pak? Ya itu yang dia bisa usap-usap pipinya Mirna, terus dia jalan abis ngos-ngosan begitu yang orang saya, sekretaris saya pegang. Tenang Mbak Jess, iya Mbak, katanya gitu. Udah dipikir gitu, dia lompat tuh, nggak lama kira-kira semenit dia lompat dari ranjang. Berdiri aja begitu kayak orang sehat. Kenapa tiba-tiba dilompat? Nah maka itu kan saya bilang dari sisi dia itu kan ada dua. Dia mau coba menghilangkan jejak dia punya nervous dari napas itu, tapi ternyata dia nggak tahan, kelepasan, keburu dia turun. Nah udah gitu kesandung pula. Dia lompat kayak main kungfu begitu. Kan kita orang kaget semua lihat dia loh. Barusan ngapan orang sakit bengek, kenapa jadi dia bisa lompat begitu? Nah itu sekretaris saya curiga. Kemudian dia kepengen tahu Hani. Hani itu kan saya suruh dokter di Abdi Waluyo. Dokter Didit tolong nih, ini anak katanya nyobain minuman, dikuras, dikasih obat apa aja dok, tolong dok, jangan sampai dia lewat juga seperti Mirna. Dia nggak minum memang, tapi dia nyobain minuman Mirna karena dia udah diminum si Jessica, dua-duanya habis. Sampai habis minum. Habis alkohol yang sisa dikit yang satu. Mirna itu kan datang, ini kopi gue ya gitu kan, dia minum tuh serut, langsung, so full, dia bilang, so bad, what is this? Yes, what do you buy gitu kan? Itu deh. Nggak tahu kan lu yang order katanya Vietnam Coffee gitu loh. Dia nggak boro-boro dia cobain, dia udah tahu itu isinya apa. Kalau teman yang baik kan coba gue cobain, ya kan dia minum, that's it. Mungkin saya nggak curiga sama dia. Itu kejanggalan. Itu kejanggalan lagi. Kemudian Hani, nah memang orang si blow on nih kan nama Mirna berdua, dia kagak ada pikiran jahat. Dia coba juga tuh, dia lihat si Bina lepok-lepok begitu dia lepas, nempel di lidah doang katanya dikit gitu. Dia kebas tuh panas dia. Kayak Mirna kan begini tuh. Dan kemudian Pak Darmawan membawa Hani itu ke dokter atau bareng. Nah di dokter itu karena dibawa si Arif bareng kan ke sana. Saya datang buru-buru kan, saya dibilang Pak pulang. Itu ke rumah sakit Abdi Waluyo. Mirna kenapa? Mirna udah nggak ada Pak, katanya nggak ada. Dengan tenangnya saya pikir Jessica ini baik, nggak ada masalah gitu. Saya suruh sama bule tadi tuh yang mantu saya, Lek lu pergi Lek, sono sama si Jessica no, beli kopinya. Dia nggak mau turun. Ada si bule beli, ngomong di mobil tuh kata bule nggak ngomong banyak, dia diem aja kayak orang termenung gitu. Nah, terus udah gitu kejanggalan yang lain. Waktu sesudah kejadian itu dia langsung total ngilang lagi, nggak datang ke saya, nggak ngejelasin. Hani datang. Kemudian Sandy kembaran Mirna yang teleponin dia, Jess lu gimana sih, ini kan kita semua teman, kok kamu nggak datang? Mirna udah nggak ada loh. Apa kata Jessica? Ya soalnya gue lagi ke dokter nih, gue juga lagi nggak enak badan, alasannya begitu dengan tenang lah. Akhirnya dia datang cuma 15 menit ketemu kakak saya. Dia pulang buru-buru. Sehat nih anak nih, nggak ada apa-apa. Kalau ada kira sempat dikira jantung dan lain sebagainya. Tapi saya begitu lihat mulutnya tuh udah hitam. Saya bilang ini pasti something wrong. Mulutnya hitam kok. Tentunya kami sudah mendapatkan alat bukti petunjuk CCTV dan itu yang kami pedomani ya, bukan hanya cerita daripada orang tuanya Mirna,
tadi malam di salah satu stasiun TV, tetapi akan kami sesuaikan, akan kami sinkronkan dengan alat bukti yang kami punya, yang pro justisia tentunya. Pak, tadi soal Hani pada saat diperiksa di Dokter Budi Waluyo, apa yang terjadi pada waktu itu Pak boleh sampaikan? Nah, kalau mau nanya Hani, saya tanya nih sama dokter Didi, saya pegang dia, saya ajak dia ke ruangan. Dok, ini anak nggak minum dok, dia cuma ngetes doang dikit. Iya memang nggak ada apa-apa. Kalau gitu tolong anak saya di CT scan, diperiksa semua, di CT scan. Sehat nih anak nih, nggak ada apa-apa. Kalau ada kira seperti kira jantung dan lain sebagainya. Tapi saya begitu lihat mulutnya tuh udah hitam. Saya bilang ini pasti something wrong, mulutnya hitam kok. Apa yang dokter katakan waktu itu? Apa kemungkinan? Kenapa ini saya bilang gitu? Apa kopi hitam? Udah ambil air lambungnya gitu, di air lambungnya bening, saya masih simpen. Bapak katakan punya peluru-peluru lain yang belum Bapak keluarkan. Iya. Dan keyakinan Bapak itu seolah Bapak melakukan investigasi juga. Betul. Dari mana Bapak mendapatkan peluru-peluru itu? Ya kan saya investigasi. Bapak investigasi sendiri? Ya sendiri. Lewat siapa Pak? Ya lewat orang saya, kan saya banyak orang. Ya kan pegawai saya banyak. Oh Bapak kerahkan pegawai Bapak? Iya dong, kan ada bagian risk management unit saya untuk jalan. Lu coba lihat ini namanya ini, coba periksa. Terus di rumahnya itu celananya yang hilang sama polisi juga saya suruh nyariin sampai ke sampah-sampah kemana-mana. Belum dapat sampai sekarang. Saya juga ragu, nggak tahu polisi kan nahan pembantunya itu. Apakah dibuang apa enggak gimana ya, nanti kita tanya aja di persidangan itu pembantu. Apa yang Bapak dapatkan dari orang-orang Bapak itu? Sementara banyak juga ya. Ada beberapa hal yang saya sudah kantongin. Cuma kalau polisi itu kan dari segi hukum pidananya ya. Kalau saya dari segi kenyataan di lapangan gitu, fakta yang kita temuin, saya lihat, saya dengar dan saya itukan gitu. Dan itu positif karena nanti data itu akan diberikan kepada polisi jelas. Dan sebagai juga data pembanding. Iya, nanti tapi kalau sudah dia bilang ini gua nggak ada nih, you ada nggak? Ada. Nah ini. Kan tadi Bapak katakan ada beberapa. Saya liatin aja dulu. Ini polisi kerja bagaimana gitu loh, ya kan? Termasuk juga data kepolisian federal. Australian Federal Police, AFP, yang Bapak juga dapatkan. Tentu kan bukan sembarangan orang yang bisa berkomunikasi dengan AFP. Nah, ngerti Pak Eman. Nah itu. Jadi memang kalau orang dari mana Bapak dapat itu? Kita punya koneksi, kita punya teman. Makanya bertemanlah sebanyak mungkin. Jangan cari musuh satu. Gampang di tengah jalan, pegang, tonjok musuh loh. Tapi cari teman susah. Gitu. Kalau teman suatu waktu benar-benar dia mau tolong kita, dibantu. Mungkin kalau pikiran saya sih kalau ditambahin nih persoalan amunisi ini ke Indonesia mati dia, ya kan? Sedangkan Australia kan nggak percaya hukuman mati. Maksudnya gimana Pak? Gini loh, amunisinya si polisi federal ini mungkin sudah ada. Dia juga nggak bisa kasih di polisi Indonesia, karena kalau dikasih tambahan kayak orang tuh ditambahin beban masalah kan. Kan pasti dihukum mati nih orang nih, udah pasti 340 pasalnya kan gitu. Maksudnya ada indikasi pidana lain dari AFP terhadap Jessica? Ya pasti begitu. Nanti di persidangan saya kasih lihat. Di luar kasus ini ya? Iya. Kalau boleh tahu terkait kasus apa Pak? Mungkin ya jangan dong. Jangan. Itu sangat confidential. Dan Pak Krisnamukti itu dia sangat serius dalam hal ini, mempertaruhkan nama polisi. Soal WhatsApp Pak Dermawan sudah menyampaikan satu WhatsApp. Oh iya, segak keberatan Pak ya, saya sebutkan isi WhatsAppnya. Ini berdasarkan keterangan Pak Dermawan. Mir, mau dong gue dicium sama lu, sudah lama deh. Itu gua WhatsApp mau dicium sama lu gitu. Udah lama nih. Iya. Itu WhatsApp dari Jessica kepada Mirna. Lama nih nggak ketemu. Kapan itu Pak disampaikan? Itu dari Mirna punya handphone, ketahuan itu tadi itu satu. Tapi dari grup juga ada juga yang aneh itu. Yang menunjukkan bahwa dia punya ada masalah, penyimpangan. ada masalah lah gitu. Ada masalah. Iya, makanya itu kita keep, itu polis punya. Saya nggak boleh bilang kan. Kalau yang Mirna kan saya anak saya buka aja, saya lihat ya kan. Bapak pertama kali mencurigai jangan-jangan anak Bapak juga mohon maaf mengalami penyimpangan karena ada kata-kata sudah lama deh.
Iya, betul. Bapak menganggap bahwa jangan-jangan pernah dilakukan sebelumnya. Tapi setahu saya Mirna itu nggak begitu. Tetapi setelah dia pacaran sama Arif dan dia nikah, itu saya tahu bahwa dia nggak ada kaitannya sama Jessica. Maksudnya Jessica boleh senengin dia seperti yang saya bilang Toys tadi, tapi ya mungkin nggak kebales kali cintanya kali itu gimana, saya kan nggak ngerti dunia wanita tuh, tanyain aja. Mirna pernah cerita lewat saudara kembarnya atau adiknya atau siapapun suaminya terkait dengan Jessica? Itu sedang didalami oleh polisi, kan sering dipanggil makanya kan si Sandy sama selama ini tidak pernah cerita ke keluarga dekatnya? Enggak. Tapi kalau Sandy sih kelihatannya bilang nggak ada masalah sih, Mirna kenapa jadi diomongin begitu ya kan gitu. Terus mereka korek-korek lagi gitu loh, masa lalunya itu berduaan si Arif gitu kan, lagi kongko-kongko sama Hani, kita ada apa yang salah ya si Jess gitu. Nah itu lagi didalemin dan nanti akan diberikan ke polisi gitu, dengan bukti tentunya. Pihaknya Jessica mengatakan bahwa yang pertama tidak pernah ada bukti langsung Jessica menaruh racun ke dalam kopi Mirna. Satu. Kemudian yang kedua, tidak ada pesan-pesan sebelumnya yang menyiratkan kecemburuan. Terkait dengan peristiwa ini kan banyak, tapi kan peristiwa mati tidak wajarnya saat itu ada yang bersangkutan, ya kan? Kan kita tahu faktanya sudah ada yang bersangkutan yang mesen kopi, yang bersangkutan yang bayar, yang bersangkutan yang bikin acara, kan gitu kan? Nah, terus semua pihak juga kita lakukan pemeriksaan, jadi bukan yang bersangkutan saja. Sekarang kita cari tahu mati tidak wajarnya kenapa. Nah, karena kita cari tahu kenapa, maka kita harus buat terang peristiwa pidananya. Untuk kalau membuat terang itu begini, meyakinkan kepada domain ini sudah domain publik ya, meyakinkan kepada publik bahwa peristiwa ini harus dibuat terang, harus diketahui sebabnya, karena faktanya Mirna mati setelah meminum kopi. Ini kita bicara tidak mendalui hukum ya, tapi ini apa yang Bapak yakini, apa yang Bapak dapatkan. Kenapa dia bunuh Mirna? Apa motifnya? Yang jelas tidak ada orang lain di situ. Kan saya ceritain tuh dari awal dia datang segala macam sampai akhirnya kejanggalan-kejanggalan dan kebohongan-kebohongan itu, kemudian di WhatsApp itu, dan kuncinya ada di si Hani. Hani itu lebih kenal sama si Jessica daripada Mirna. Jadi dia duluan kenal tuh, baru Mirna datang berteman gitu. Kan dia bilang dia ngetes gitu dikit katanya serumput itu, ternyata kan cuma kena lidah. Mati dia kalau minum mah pasti. Buktinya orang dari restoran nyoba muntah-muntah kebas sampai dia nungging-nungging itu berduaan. Setelah kejadian Hani gak pernah cerita apa-apa. Kumpul tuh di bawah tuh ngobrol tuh di rumah. Lu pada cerita, ya kan, yang seperti saya katakan itu. Saya bilang yang aneh aja, cerita jangan yang normal, yang aneh. Pada mengerut tuh, mikir gitu. Ya nanti dong kita pikirin gitu sama-sama. Nah timbullah hal-hal yang saya sampaikan kepada polisi, apa yang kita dengar dan temui dari anak-anak ini. Biasa kan begitu, kita sambung tuh, kalau cerita tuh mosek, akhirnya terbentuk kan. Ya Bapak mengarah motifnya itu terkait dengan isi WhatsApp ini. Ini ya, Mirna udah di dalam kubur soalnya, di alam kubur. Jadi kita nggak bisa tanya dia. Ya, yang bisa ditanyakan cuma si Jessica atau Hani atau yang masih hidup. Jadi susah kalau buat saya. Tapi yang jelas Mirna dibunuh oleh si Jessica, feeling saya. Atas motif? Nah, enggak, gini nggak ada motif. Jadi kita bicara mengenai pokoknya dibunuh aja dulu deh ya. Jadi kopi datang ke meja yang dia bilang nggak ada bag, malah ditutupin justru. Nah setelah itu ada otot yang katanya si pengacaranya itu. Nah saya bilang nanti saya kasih otot, ya kan? Itu ada. Cuman memang nggak begitu tegas. Tapi ada tapinya. Polisi itu mengembangkan dengan piksel-piksel yang lebih hebat lagi. Angle-angle dari kamera itu kan beda-beda. Dicari sini, cari sana, kayak Pak Eman aja hari ini kan, angle-angle gitu. Nah itu saya lihat dia itu berbohong di situ. Gitu. Tapi kuncinya tadi tuh adalah Pak Krisna Mukti itu sangat profesional.
Dia melakukan tes warna daripada kopi. 4 gelas diisi kopi. Kemudian yang satu nih kopi yang baru dituang sama si baristanya, Rangganya itu. Ya. Kan dia tuang begitu di depan orangnya nih, bukan dibikin di belakang, nggak pakai ngumpet-ngumpet nggak. Kopi Vietnam, coba ya beli, gitu, udah dituang. Setelah dituang, dia pindahin, dia geser, warnanya kelihatan tuh di kamera, hitam, persis dengan kopi yang lain. Nah, si manajer itu, Devi, itu waktu lewat manajer kan dia kontrol gitu tuh. Kok tuh kopi kayak warnanya lain nih, gitu loh. Waktu pas kejadian itu? Iya, sebelum kejadian, belum minum. Saya tanya dia, lu yang lain apa? Iya, itu hari saya bener-bener baru ingat lupa itu. Saya lihat kenapa warnanya kopi lain, apa si Rangga salah bikin ya, apa gimana gitu kan? Ya kan? Setelah bagnya turun, jangan salah nih, bag masih ditutup, dibawa tuh, kan dituang, hitam. Padahal cyanida itu bekerja begitu cepat itu. Nggak mungkin dia bisa kunyit begitu. Apalagi sebagai Jessica kerja di ambulan, dia mesti lihat dong, ini kok jadi kuning nih, kok panggil lo manajernya, apa nih? Lu jual apa nih? Jadi waktu jangan salah, waktu mau disajikan pada hari kejadian itu kopinya berwarna seperti kunyit. Enggak, ntar dulu. Jadi Pak Krisnamukti itu ngisi 4 gelas itu, 2 tanpa cyanida, 1 tidak diaduk, 1 diaduk. Itu kira-kira 7-8 kali. 1 lagi tanpa kopi pakai cyanida. Ya ini tidak diaduk, ini diaduk. Nah, yang nggak diaduk itu kunyitnya itu nongol di bawah tuh, dekat susunya itu, jadi kuning gitu. Diaduk sama, akhirnya kan diaduk nanti itu terakhir sama kayak yang sebelahnya. Yang sebelahnya diaduk kan, kayak alpukat begitu tuh, kuning. Kuningnya alpukat gimana tuh? Mengkilap gitu kalau kena lampu. Saya juga kaget ngeliatnya. Itu di cyanida dan diaduk? Iya, itu dalam waktu 30 menit, 40 menit gitu. Persis seperti yang waktu manajer kafe melihat pada waktu belum itu. Selesai itu Pak. Saya tanya sama Jessica, Jess, waktu kamu lihat yang aneh apa? Kayak gini bukan warnanya? Iya Om, kayak gitu, kayak yang diaduk, yang ada cyanidanya. Wah, saya tahu dan anak saya diracun ya udah sama si Jessica di situ. Jadi kalau kita tanya motif ini kepanjangan Pak, aduh kejauhan. Tapi kan bahwa setiap kalau soal si Jessica kita tanya nih motifnya apa, orang dengan kepribadian 2 begitu, kepala kita sampai botak kayak burung bangau juga nggak bakalan ketemu. Soal motif Bapak agak sulit untuk meyakininya karena ada kepribadian yang tidak biasa pada diri Jessica. Bukan juga. Jadi begini, motif itu kan kalau di hukum pidana ya, setahu saya itu harus dibuktikan dengan fakta yuridis, fakta hidup, fakta ada otot katanya si pengacaranya, ada ini, ada kelihatan, karena nggak ada saksi kan, yang ada kamera, kita mainkanlah si kamera ini, gitu loh, terbukti bahwa ada otot di situ, ada kejanggalan di situ, Jessica ngintip-ngintip apa tuh, ngelihat CCTV dan seterusnya. Jadi kalau kita ngomong motif apa segala macem, orangnya, personalitinya seperti Jessica, itu saya rasa sampai botak yang saya bilang nggak ketemu. Yang penting kita tahu siapa yang bunuh, itu aja yang penting. Meskipun dari pihak gitu, berseberangan, ya pihaknya Jessica mengatakan bahwa setidaknya ada 2 hal. Yang pertama, tidak pernah ada bukti langsung Jessica menaruh racun ke dalam kopi Mirna. 1. Kemudian yang kedua, kalau ada indikasi katakanlah dari WhatsApp ini kecemburuan, tidak ada pesan-pesan sebelumnya yang menyiratkan kecemburuan. Iya, dua-duanya juga itu yang kita dalemin sekarang. Kalau bisa ketemu sampai sidang nanti. Kalau motif namanya barang itu racun, Pak Iman, bukannya barang gede. Saya getok Pak Iman batu ada darahnya no. Jelas. Ini cuma paling segede kapsul gitu, cut, selesai udah. Tapi dia si Jessica-nya suka bener Mina, terus nyariin mulu. Ya memang di kalangan anak-anak
Australia sih memang anak itu termasuk lumayan cantik lah gitu. Saya pelajari dulu bukti-bukti apa yang kuat, tapi sampai sekarang saya tidak mendapat melihat bukti apa yang kuat ini yang sulit. Masih meraba-raba kayak gitu. Walaupun polisi mengatakan sudah menyiapkan bukti kuat, tidak ada masalah. 1000 bukti pun siap saya menghadapi. 1000 bukti pun tidak ada masalah. Sebelum pertemuan itu, Mirna juga sempat menceritakan kepada suaminya kalau dia sebenarnya malas ketemu dengan Jessica. Ya, ada sesuatu yang bukan sekali yang jaga. Bukan sekali, Pak. Bukan. Jadi gimana? Di Australia juga sering kalau pergi gitu. Rip, lu temenin gue yuk, gue lagi mau pergi sama Jessica. Kenapa? Pergi aja cewek-cewek gitu kan? Enggak, lu temenin gue deh. Jalan. Kadang-kadang ngajak Hani, ngajak Sandy gitu. Nggak pernah dia pergi sendiri sama Jessica. Nggak pernah tanyakan lebih lanjut. Kenapa sih anehnya? Kenapa sih nggak mau ketemu? Nggak pernah jawab dia. Dia nggak pernah jawab. Emang agak tertutup. Nggak, cuma bilang kayak nggak serak gitu. Ya kayak nggak normal ya, kayak nggak aneh lah gue sama dia gitu, sifatnya ada. Ntar kadang-kadang baik sama gue katanya gitu, yang kadang-kadang kok gimana gitu. Tapi dia si Jessica aja suka bener sama Mirna, terus nyariin mulu. Ya memang di kalangan anak-anak Australia sih memang anak itu termasuk lumayan cantik lah gitu, dibanding yang teman-teman lainnya. Almarhumah. Jessica terus mencari. Ya maksudnya gitu, mau. Sejak kapan itu, Pak? Ya sejak sekolah di sana. 8 tahun lalu berarti? Enggak, ya belakangan mungkin ya. 3 tahun udah mau habis selesai dia mau wisuda itu. Bentuknya seperti apa pernah diceritakan? Mau mendekati seperti apa? Nggak tahu. Mamanya juga nggak cerita nih. Dan Arif juga merasakan itu. Apa yang disampaikan Arif? Arif ini suami Mirna ya? Iya. Jadi dia pernah mungkin ngomong ya sama si temennya nyampein lagi ke Sandy. Si Arif sebenarnya nggak gitu serak loh si Mirna bergaul sama si Jessica gitu loh. Katanya kadang-kadang kenapa kalau mau pergi ngajak gua mulu, kalau temen kayak gitu udah nggak usah ditemenin aja gitu loh, ya kan? Pak Darmawan kan bicara dengan keyakinan Bapak dan beberapa hal juga mendahului dari penyidikan polisi. Bisa mendahului, saya bareng ya. Bapak bahkan menurunkan tim sendiri ya dalam tanda kutip. Bapak tidak khawatir kalau ada gugatan dari pihak seberang, pihak Jessica terhadap pernyataan-pernyataan Bapak karena keyakinan Bapak yang begitu dalam? Emang saya pikirin, fight aja, mau apa dia? Saya bapaknya kok, saya nggak pakai lawyer. Apa saya salah kalau mencurigai seseorang seperti Jessica yang memang ngasih kopi dan anak saya mati? Apakah ada orang lain? Tukang kopi? Ya serang aja tukang kopi itu si Jessica, berani nggak? Orang kopi kagak apa-apa. Saya juga minum. Dan waktu itu pun dia waktu disuruh bikin kopi suruh cepet-cepet dia nggak mau. Saya bikin banyak tuh, maaf ya. Ibu tunggu aja. Dia bikin berapa biji itu. Berderet sih soalnya kelihatan dia lagi siapin. Beberapa bulan ke depan kasus ini mungkin akan masuk ke persidangan dan pasti akan masuk persidangan setelah P21. Apa yang Bapak persiapkan untuk persidangan nanti? Saya nggak persiapkan apa-apa. Saya berangkat dengan keyakinan apa adanya yang saya lihat, saya dengar, saya temui, saya akan bawa ke persidangan, saya akan jelaskan ke Pak Jaksa. Saya juga nggak tahu nih anak saya bisa jadi meledak begini urusannya karena mungkin nih aneh. Minum kopi kok bisa mati. Ya. Tidak ada Bapak siapkan. Bapak percayakan semua ke para penegak hukum, meskipun Bapak tetap melakukan proses investigasi dalam tanda kutip. Karena gini, saya yakin sekali hakim, Pak Jaksa dalam kasus ini menjadi sorotan publik yang sangat serius dan dia akan memutuskan dengan yang terbaik. Saya yakin sekali. TKP ini berbicara ini sekarang dengan kunci-kuncinya si Hani segala macam itu. Gitu. Jadi mau tuduh siapa lagi? Tukang kopi datangnya hitam. Kalau diminum hitam, Hani bilang juga hitam, karena dia berubah warnanya seperti yang kita coba pada rekonstruksi. That's it. Dia kill Mirna itu. Motif. Sampai mati orang racun mana dia mau cerita.
Tapi di luar kasus ini artinya tidak berhubungan sama sekali dengan kasus ini. Kalau saya kasih Pak Iman, nanti jatuh ke tangan dia, dipelajari dong. Ini gimana ya gue jawabnya gitu. Yang tidak terkait dengan kasus ini secara langsung. Ada kaitannya. Kalau nggak berkait buat apa kita urusin? Indikasi pidana yang dilakukan Jessica, maksudnya yang terkait dengan kasus, yang bisa menguatkan bahwa ini adalah dia yang lakukan. Benar, gitu. Soal pengetahuan kimia, Pak, atau Siapa? soal yang di AFP, data dari AFP, polisi Australia? Oh, iya kan saya bilang saya nggak bisa bicara. Nanti aja deh di persidangan, nanti Pak Iman akan jelas apa yang saya maksud dan kenapa saya tidak memberikan itu. Oh, gitu. Itu nanti endingnya gitu. Dari mana sih Bapak bisa mendapatkan data AFP? Kok bisa dapat data Pak? Ya kan saya bilang, orang, Pak. kalau cari teman itu susah. Ya, mencari musuh gampang. Kalau sudah namanya berteman, dia pasti bantu kita. Tapi ini kan institusi lembaga yang bukan karena pertemanan. Luar biasa jaringan Bapak ya. Termasuk karyawan, teman-teman semua dikerahkan. Tapi untuk membela apa yang Bapak yakini. Iya dong, ini anak mati gitu Ya. loh. Dibunuh orang. Kalau matinya wajar ya nggak apa-apa. Sampai kapanpun Bapak akan mencari. Iya, dan sampai sidang pembuktian. lah gitu. Maksimum tuh. Bahkan nanti kalau nggak puas ya kita lanjut. Naik banding. Terus ke Mahkamah Agung terus. Sampai ke mana kayak ayo jadi dah. Karena ini saya yakin banget gitu. Nggak ada orang lain. Tergantung jasanya aja mau selesaiin atau enggak gitu. Ya kita lihat nanti kan judgementnya masyarakat. Baik, terima kasih Pak Dermawan Salihin, Ya. ayah dari almarhumah Wayan Mirna Salihin.